Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 12. Pembahasan kita masih di bab al-ahkam asy-syar'iyyah, karena memang pembahasannya lumayan sangat panjang. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa itu hukum syara atau al-ahkam asy-syar'iyyah. Kita mempelajari bahwa hukum syara itu memiliki definisi khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil ibad al-mukallafin bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Saya ulangi lagi, definisi dari al-ahkam asy-syar'iyyah atau al-hukm asy-syar'iyyu yaitu adalah huwa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil ibad al-mukallafin bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Yang dimaksud dengan hukum syara adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan semua perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan untuk mengerjakan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau dalam bentuk memberikan pilihan, boleh melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan, atau juga dalam bentuk ketetapan. Ketetapan ini maksudnya adalah suatu hukum itu terkait dengan hukum yang lain, bisa dalam bentuk menjadi sebab atau syarat atau keringanan atau bahkan menjadi penghalang. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum syara. Kemudian kita juga melihat di pertemuan yang lalu bahwa hukum syara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum taklifi, yang kedua adalah hukum wad'i. Yang dimaksud dengan hukum taklifi itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang menghendaki tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau membuat pilihan, ya. Dinamakan taklifi karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia. Jadi yang dimaksud dengan hukum taklifi itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan kita atau perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan bagi kita untuk mengerjakan sesuatu, atau memberi opsi pilihan untuk kita, silahkan lakukan atau tinggalkan. Pembelajaran kita di pertemuan yang lalu sampai definisi dan contoh dari hukum taklifi. Kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Selanjutnya, hukum taklifi ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah wajib. Yang dimaksud dengan wajib adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan dengan tuntutan yang pasti, di mana pelakunya akan mendapatkan pujian dan pahala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan celaan dan hukuman. Mayoritas ulama menyamakan istilah fardu dengan istilah wajib. Jadi singkatnya, yang disebut dengan wajib itu adalah mengerjakannya mendapatkan pahala dan meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Ini adalah macam hukum taklifi yang pertama. Tetapi wajib ini pun terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, macam-macam wajib dinilai dari orang yang dituntut untuk melaksanakannya. Ada wajib ain atau fardu ain, yaitu pekerjaan atau perbuatan yang dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan oleh masing-masing mukallaf serta tidak boleh diwakilkan. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Setiap orang atau setiap mukallaf, setiap kita itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Juga puasa Ramadan, semua orang wajib melaksanakan puasa Ramadan, tidak boleh diwakilkan. Ya, misalkan ada yang bilang, ya karena kita sahabatan, ya sudah kamu nggak usah puasa, biar aku saja yang menanggung puasamu. Ya, itu tidak boleh, itu salah. Ya, juga meninggalkan minum khamar itu adalah kewajiban masing-masing kita.
Semua orang dilarang melakukan minum khamar apapun kondisinya. Yang kedua adalah wajib kifayah atau fardu kifayah, yaitu pekerjaan yang dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan oleh sebagian mukallaf. Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian mukallaf, maka kewajiban itu gugur untuk mukallaf-mukallaf lainnya. Contohnya adalah melaksanakan sholat jenazah. Jika di dalam satu kampung atau satu RT itu sudah ada yang melaksanakan sholat fardu kifayah atau sholat jenazah, maka bagi orang yang tidak melaksanakan sholat fardu kifayah itu kewajibannya menjadi gugur. Tetapi jika tidak ada satupun yang melaksanakan sholat fardu kifayah atau sholat jenazah, maka itu berdosa semuanya. Satu kampung bisa ikut berdosa. Itu adalah dua macam wajib yang dilihat dari orang yang dituntut untuk melaksanakannya. Ada juga macam-macam wajib dilihat dari waktu pelaksanaannya. Ada wajib mutlak dan ada wajib muqayyad atau muakkad. Wajib mutlak adalah pekerjaan atau perbuatan yang dituntut untuk dilaksanakan, tetapi syariat tidak menentukan waktu pelaksanaannya. Contohnya adalah membayar kafarat bagi orang yang melanggar sumpah. Ketika seseorang melanggar sumpah, maka dia wajib untuk membayar kafarat atau tebusan, tetapi tidak ditentukan kapan harus melaksanakannya. Boleh hari itu juga, boleh besoknya, boleh 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Yang penting dia tetap wajib untuk membayar kafarat tersebut. Yang kedua adalah wajib muqayyad atau muakkad. Muqayyad artinya terikat, muakkad artinya ditentukan waktunya, yaitu pekerjaan yang dituntut untuk dilaksanakan dan harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan sudah ditentukan. Subuh kapan, zuhur kapan, maghrib kapan, isya kapan, sudah ada waktu-waktunya. Tidak boleh melaksanakan sholat subuh di malam hari, karena ya misalkan dia sibuk, kemudian sholat 5 waktunya ditumpuk dikerjakan sekaligus pada malam hari, ya itu salah, itu tidak boleh. Begitu juga dengan ibadah haji. Ada bulan-bulan haji, yaitu Zulhijjah. Tidak boleh melaksanakan ibadah haji di luar bulan atau waktu yang sudah ditentukan. Itu adalah macam-macam wajib dilihat dari waktu pelaksanaannya. Ada juga macam-macam wajib dilihat dari kadar pelaksanaannya. Jika yang sebelumnya adalah waktunya ditentukan, yang ini adalah ditentukan ukuran dan kadarnya. Yang pertama adalah wajib muhaddad. Artinya pekerjaan atau perbuatan yang wajib dilaksanakan dan sudah ditentukan kadar, ukuran, serta jumlahnya. Contohnya adalah jumlah rakaat sholat 5 waktu. Itu kan sudah ditentukan rakaatnya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Tidak boleh ditambah subuh menjadi 3 rakaat, maghrib dikurangi jadi 2 rakaat, isya ditambah lagi jadi 5 rakaat. Itu tidak boleh, karena itu sudah ditentukan kadar dan ukuran serta jumlahnya. Begitu juga dengan kadar zakat harta. Itu sudah ditentukan ukuran dan kadarnya. Kadar zakat yaitu 2,5%. Ya, itu kadar wajibnya. Jika mengeluarkan lebih dari 2,5%, maka dianggap sedekah atau lain sebagainya. Tidak boleh ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Tetapi ada juga yang disebut dengan wajib ghairu muhaddad, yaitu pekerjaan atau perbuatan yang wajib dilaksanakan tetapi tidak ditentukan batas bilangannya. Contohnya adalah berjihad. Ya, ketika berjihad itu tidak ditentukan berapa kali harus wajib berperang, berapa kali dia terjun ke medan perang, itu tidak ditentukan jumlahnya. Begitu juga dengan tolong menolong sesama kita. Tolong menolong atau menolong saudara kita itu kan wajib hukumnya ketika ada yang memerlukan bantuan kita dan kita mampu untuk memberikan bantuan. Tetapi tidak ditentukan berapa kadarnya dari tolong menolong, berapa kali kita harus menolong orang itu, atau berapa kali jumlahnya, itu tidak ditentukan.
tetapi itu wajib untuk dilaksanakan kalau kita mampu melaksanakannya. Kalau kita mampu melaksanakan dalam jumlah besar atau ya sering sekali membantu, ya itu lebih baik. Tetapi jika kita mampunya memberikan pertolongan sedikit saja, ya itu tidak mengapa, tapi itu tetap wajib untuk dilaksanakan. Ada juga macam-macam wajib yang dinilai dari tertentu atau tidak tertentunya perbuatan tersebut. Ada wajib muayyan, ya, yaitu perbuatan wajib yang telah ditentukan macam perbuatannya tanpa boleh dirubah atau diganti dengan yang lain. Contohnya membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu adalah rukun, sehingga hukumnya wajib. Tetapi misalkan ada orang yang saking rajinnya sholat, ya, surah Al-Fatihah kan sedikit, cuma 7 ayat, diganti olehnya menjadi surah Al-Baqarah. Nah, itu tidak boleh. Karena itu sudah ditentukan bahwa yang wajib dibaca di dalam sholat itu adalah surah Al-Fatihah. Tidak boleh dirubah-rubah ke surah yang lain. Ada juga wajib mukhayyar, yaitu pekerjaan wajib yang boleh memilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Contohnya membayar kafarat sumpah, ya. Membayar kafarat sumpah itu adalah wajib ketika seseorang melanggar sumpah, seperti sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi dia diberi pilihan, ada 3 macam alternatif. Boleh memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Misalkan dia punya banyak budak, ya silahkan memerdekakan budak. Tetapi saat ini kan tidak ada lagi budak, ya. Ya, dia boleh memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin. Nah, itu adalah pilihan. Silahkan dilaksanakan salah satunya. Boleh diganti kalau yang satu agak sulit diganti dengan alternatif kedua. Atau alternatif kedua juga agak sulit, diganti lagi dengan pilihan atau alternatif ketiga. Nah, itu adalah contoh macam-macam wajib jika dinilai dari tertentu atau tidak tertentunya perbuatan. Selanjutnya kita masuk ke macam hukum taklifi yang kedua, yaitu adalah mandub. Apa yang dimaksud dengan mandub? Mandub adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau dengan kata lain, adalah segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya dan tidak dikenai sanksi apabila meninggalkannya. Ya, mudahnya mandub adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Mandub juga sering disebut dengan istilah sunnah atau juga dengan istilah mustahab. Mandub juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, macam-macam mandub dilihat dari orang yang dituntut untuk melaksanakannya. Ada yang disebut dengan sunnah aini, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh masing-masing mukallaf. Ya, setiap kita atau setiap orang disunahkan untuk melaksanakannya tanpa diwakilkan kepada orang lain. Contohnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah kan ya masing-masing kita mengerjakan itu. Ada juga sunnah kifayah, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan cukup oleh sebagian atau seseorang dalam suatu kelompok. Contohnya adalah mengucapkan salam. Jika kita sedang berjalan berlima misalkan, kemudian berpapasan dengan kelompok orang lain, nah itu kan disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita berpapasan. Jika dalam satu kelompok kita ada satu orang yang mengucapkan assalamualaikum kepada rombongan orang yang berpapasan, maka 4 orang lainnya itu tidak sunnah lagi untuk mengucapkan salam. Cukup sunnah itu diwakilkan oleh satu orang atau beberapa orang saja. Termasuk contoh lain adalah mendoakan orang bersin. Jika ada yang bersin, kemudian di situ ada banyak orang, nah satu atau beberapa orang itu cukup untuk mewakili mendoakan orang yang sedang bersin tadi. Ada juga macam-macam mandub dilihat dari anjuran pelaksanaannya. Ada yang disebut dengan sunnah muakkad, yaitu perbuatan sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah.
hanya sesekali ditinggalkan oleh beliau untuk menyatakan kepada umatnya bahwa ini adalah perbuatan yang tidak wajib. Sunnah muakkad itu adalah artinya sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Contohnya adalah sholat tahajud dan sholat witir. Itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan sangat sering dilakukan oleh Rasulullah. Ada juga sunnah ghairu muakkad, yaitu segala macam perbuatan sunnah yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah bersedekah kepada fakir miskin. Ya, itu sunnah, tetapi tidak terlalu ditekankan, tidak seperti sunnah muakkad. Hukum taklifi yang ketiga yaitu adalah tahrim atau haram. Tahrim adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti. Dengan kata lain, tahrim atau haram adalah segala perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Seperti contohnya adalah mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain. Haram pun terbagi menjadi beberapa macam. Ada haram li zatihi, haram karena zatnya, yaitu segala perbuatan haram yang dikerjakan sejak semula, atau keharamannya itu berada di zat perbuatannya. Contohnya adalah mencuri, membunuh, berzina, minum khamar, dan lain-lain. Ada juga haram li ghairihi, yaitu haram karena perbuatan lainnya, yaitu perbuatan haram karena faktor yang datang kemudian sehingga menyebabkan perbuatan yang hukum awalnya tidak haram menjadi haram. Contohnya adalah melaksanakan jual beli saat azan sholat Jumat berkumandang. Melaksanakan jual beli itu kan boleh-boleh saja, tetapi ketika dikumandangkannya azan sholat Jumat, maka melakukan jual beli hukumnya menjadi haram. Contoh lain adalah sholat menggunakan pakaian curian. Sholat kan wajib ya, tetapi jika sholat menggunakan pakaian curian, maka dia akan mendapatkan dosa. Macam hukum taklifi yang keempat yaitu adalah makruh. Yang disebut dengan makruh adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau dengan bahasa lainnya, makruh adalah perbuatan yang jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala, tetapi jika dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah memakan makanan yang menyebabkan bau mulut. Memakan makanan yang menyebabkan bau mulut ya, itu tidak apa-apa, tetapi itu dapat mengganggu orang lain. Silahkan jika ditinggalkan, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia mengerjakan itu, tetap dia tidak akan mendapatkan dosa. Begitu juga dengan melakukan sholat di kandang hewan ternak. Di sana kan banyak kotoran dan lain sebagainya. Jika dia mengerjakan sholat di tempat yang lebih baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia tetap melaksanakan sholat di tempat itu, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Nah, ulama-ulama dari mazhab Hanafiyah itu membagi makruh menjadi dua macam. Yang pertama adalah makruh tahrim, yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan pasti, tetapi dalil yang digunakan adalah dalil lainnya, seperti dalil yang berasal dari kabar wahid atau diriwayatkan hanya satu orang. Contohnya adalah melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Ulama mazhab Hanafi menyatakan ini adalah makruh tahrim. Atau lain, menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Itu adalah hukumnya makruh, tetapi mendekati haram. Ada juga makruh tanzih, yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya adalah berwudu dari air bekas minuman burung. Maksudnya adalah burung pemakan hewan atau burung buas. Jadi paruhnya itu kan ketika hewan atau burung karnivora itu meminum air di bejana atau di gadur. Nah, di situ kan mulut atau dagingnya itu mengenai air.
sesuatu yang haram dimakan mengenai air yang akan kita gunakan untuk bersuci, oleh mazhab Hanafi itu dianggap sebagai makruh tanzih. Begitu juga dengan memakan daging kuda, oleh mazhab Hanafi dianggap sebagai makruh tanzih. Hukum taklifi yang kelima yaitu adalah mubah. Mubah adalah perbuatan yang dibebaskan oleh Allah untuk dilakukan atau ditinggalkan. Allah tidak menuntut kita untuk melakukan suatu perbuatan, juga Allah tidak menuntut kita untuk meninggalkan perbuatan itu. Terkadang kemubahan atau kebolehan untuk melakukan suatu perbuatan itu ditetapkan dengan adanya pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan itu boleh dilakukan atau baik untuk dikerjakan, baik dengan ungkapan tidak ada dosa untuk melakukan itu, ataupun dengan memberikan pilihan suatu perbuatan untuk menunjukkan kemubahannya, seperti ayat di surah Al-Jumu'ah tentang sholat Jumat. Jika kamu sudah melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, kan silahkan kalau kamu mau mencari rezeki lagi atau mau melakukan sesuatu apa setelah sholat Jumat. Tetapi jika kamu tidak mau melakukan itu juga tidak apa-apa, itu pilihan ya, mubah saja hukumnya. Terkadang juga kemubahan atau kebolehan suatu perbuatan itu ditetapkan dengan kebolehan hukum asalnya. Jika Allah tidak menyatakan hukum suatu perbuatan atau suatu akad, maka pada dasarnya hukum perbuatan atau hukum akad itu adalah mubah. Dengan kaidah fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Artinya, hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh. Sampai di sini dulu pembahasan kita di pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ingat-ingat lagi bahwa hukum-hukum syara atau al-ahkam asy-syar'iyyah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Kemudian, hukum taklifi pun terbagi menjadi 5 macam. Ada wajib atau fardu, kemudian ada sunnah atau mandub, selanjutnya ada tahrim atau haram, ada juga makruh, dan terakhir adalah mubah atau boleh. Kita cukupkan sekian. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari apa itu hukum wadai dan macam-macam hukum wadai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa ma'assalamah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terakhir kalinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.